Seperti biasanya pemirsa di program Tanya Dokter kerja sama Reco Buntung dan program-program unggulan Rumah Sakit Sarjito. Dr. Danti Dwitasari, SPINTI ya. Selamat sore, Assalamualaikum dokter. Ya, selamat sore, Waalaikumsalam ya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini Dr. Danti ini adalah spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Ya, benar. Betul ya? Iya benar. Oke. Dan sore hari ini temanya menarik pemirsa. Jadi ini terkait tata laksana nyeri. Ya, jadi sama halnya dengan pengelolaan, begitu dokter ya? Benar. Yang dimaksud dengan tata laksana atau pengelolaan nyeri itu seperti apa dokter? Sebelum kita bahas ke tata laksana, mungkin kita bahas mengenai definisinya ya, atau sebenarnya nyeri itu apa ya? Oke. Kebanyakan pasien pasti datang ke rumah sakit itu dengan keluhan awalnya nyeri ya, bisa nyeri di mana aja. Jadi secara umum yang dimaksud dengan nyeri itu merupakan pengalaman ya, pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan ya bagi pasien, baik karena adanya kerusakan di jaringan ataupun ada potensi kerusakan di jaringan itu. Nah, biasanya nyeri ini dia bersifatnya persepsi subjektif, dalam artian bisa berbeda nih tiap orang ya. Jadi ini merupakan pengalaman itu ya. Pengalaman dan masing-masing individu, masing-masing orang berbeda-beda. Beda-beda. Itu ya. Kita ngomongin nyeri, jadi kan banyak macamnya juga ya. Ada yang sifatnya akut atau mungkin memang dia sifatnya kronik. Nah, nanti itu akan pengalaman yang dirasakan sama pasien itu akan berbeda juga. Setiap kerusakan jaringan di bagian tubuh manapun pasti responnya dari jaringan itu akan kirim sinyal nih, kirim sinyal ya melalui aliran listrik yang udah dibentuk sama tubuh ya, sampai akhirnya nanti dia nyampe ke otak ya, sampai akhirnya nanti dia akan menimbulkan persepsi nyeri itu. Jadi bisa dibilang setiap jaringan tubuh itu bisa menimbulkan rangsangan nyeri itu. Ya. Gitu ya. Jadi kalau nyeri ini ada fase-fasenya nggak dokter? Tipenya ada banyak ya. Jadi kalau dari waktunya sendiri kita ngebagi itu ada dua ya. Ada yang akut, ada yang kronik ya. Kalau yang akut itu biasanya kalau dari waktu kita kasih estimasi itu dia nyerinya berlangsungnya itu kurang dari 3 bulan. 3 bulan. Ya. Nanti kalau yang kronik itu rentangnya di antara 3 bulan sampai 6 bulan atau mungkin lebih ya. Terus kalau yang akut itu biasanya dipengaruhi, contohnya ya pasien habis kecelakaan terdapat luka di situ ya, dia merasa nyeri seperti itu ya. Nanti setelah luka tersebut diobati, harapannya sudah tidak berasa nyeri lagi seperti itu. Nanti beda lagi sama yang kronik ya. Kronik tadi kan dia lebih lama ya, bisa 3 bulan lebih. Nah, itu pada pasien-pasien yang sifat penyakitnya kronis ya. Dia ada sendi yang kronis atau mungkin pasien dengan penyakit keganasan atau mungkin yang lebih parah, misalkan pasien ini awalnya hanya nyeri akut aja, tapi karena tidak diterapi dengan baik, akhirnya terus-menerus sampai akhirnya bisa menjadi nyeri kronik gitu. Biasanya kita dibantu ada tools tersendiri ya kalau pada pasien anak ya. Misalkan kita mau mengevaluasi nyeri pada anak ya, itu ada bantu untuk menilai itu. Bisa dilihat dari ekspresi wajahnya, bisa juga ngelihat dari aktivitasnya dia, seperti itu bisa dinilai juga secara umum. Tata laksana nyeri dokter. Monggo dokter. Oke. Jadi tadi udah kenapa penting banget ya dari WHO sendiri ya, sekitar dari tahun 2010-an itu udah menyatakan kalau nyeri itu sebagai tanda vital kelima ya dari tubuh manusia. Biasanya kan mungkin umum kita cuman mengenal tekanan darah, nadi, terus laju nafas gitu ya, saturasi. Nah, secara umum dari WHO ini sudah menjadikan nyeri itu sebagai vital sign atau tanda vital kelima ya. Makanya kita penting harus memanajemen ya. Tadi memanajemennya bagaimana? Tadi kita harus membedakan, pertama dia akut atau kronis ya. Kemudian kita juga apakah ini pasien keganasan atau kanker atau non kanker ya. Nanti pendekatannya itu kita akan berbeda ya. Jadi ada yang disebutin itu WHO step ladder ya. Itu kayak segitiga begitu.
mengenai step-step yang bisa kita lakukan dalam memanajemen nyeri ini ya. Biasanya kalau pasien-pasien akut ya, karena tadi kalau kita tidak tata laksana dengan baik, dia bisa resiko menjadi kronik. Jadi begitu ada pasien terasa nyeri, kita bisa memberikan langsung analgetik yang dosis kuat gitu ya. Tapi beda dengan pasien kanker ya atau keganasan ya. Mungkin pendekatan kita mulaikan step by step dari yang paling bawah dulu ya. Jadi mungkin dari pemberian analgetiknya itu yang jenis non steroid seperti itu. Terus ada pendekatan seperti cognitive behavior terapi. Jadi kayak kita edukasi, kita beri hipnoterapi tambahannya seperti itu. Nanti ternyata tidak respon dengan itu ya. Kita naik ke step 2. Di step 2 itu nanti golongan obat yang kita bisa berikan itu beda lagi nih ya. Selain dari tadi step 1 kita kasih non steroid ya, sama mungkin ada tambahan obat tambahan. Di step 2 ini kita bisa pertimbangkan pemberian opioid ya. Jadi golongan obatnya udah beda lagi. Ternyata kalau masih lanjut ya, masih sama, nanti sama lanjut ke step 3. Di step 3 itu golongan opioid yang diberikan itu bisa lebih kuat lagi. Sampai nanti ada di step 4 itu dengan menggunakan interventional management pain ya, atau juga mungkin dengan dilakukan operasi. Seperti itu. Jadi pemberian obat ataupun treatment itu akan ditingkatkan sesuai dengan kondisi nyerinya pasien. Misalnya ada step pertama mungkin masih dengan non steroid ya, kemudian step kedua mungkin atau ketiga bisa dinaikkan lagi. Artinya dosisnya gitu. Iya, dosis dan jenis obatnya kayak gitu. Dan juga tadi kalau untuk yang pasien-pasien kronik atau pasien ke arah keganasan seperti itu ya. Tapi kalau yang akut ya tadi nyerinya memang kalau kita tanya nih pasien kalau dari skala 0 itu tidak nyeri sampai 10 itu nyeri sekali ya. Jadi kalau memang pasien akut dia mengeluh sangat nyeri sekali, kita langsung kasih opioid kuat itu tidak masalah ya. Dengan tujuan untuk bantu mengurangi nyerinya. Tujuan utama sendiri dari adanya tata laksana nyeri kepada pasien. Secara umum ya, pasien yang dengan nyeri itu pasti akan mengganggu dari kualitas hidupnya ya. Pasti kebanyakan ketika dia nyeri atau sakit itu kan dia jadi tidak bisa beraktivitas ya. Nanti bisa kalau terus menerus ya bisa menyebabkan mungkin yang sampai pasien ini merasa depresi ya, atau mungkin bisa juga mengganggu aktivitas atau kerja hariannya sampai dia tidak bisa kerja, sampai kehilangan mata pencaharian seperti itu kan. Jadi makanya harus penting banget nih ketika ada nyeri itu kita harus tata laksana dengan baik. Artinya harus dikelola dengan baik gitu ya. Iya, benar. Yang bisa dilakukan dengan cara apa saja? Dengan cara selain jadi ada non farmakologis tadi mungkin bisa kita dengan cara edukasi yang pertama ya. Terus atau bisa juga dengan farmakologis tadi obat-obatan, terus kita bisa juga interventional pain management ya, kemudian bisa juga dengan operasi. Nah, untuk interventional pain management sendiri ini bisa macam-macam jenisnya ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu sumber sakitnya dia itu di mana ya. Jadi yang sakitnya di bagian mana dan yang mempersarafinya itu dia dari mana kayak gitu. Nanti bisa dibantu dengan teknologi saat ini ya. Bisa dengan menggunakan radio frekuensi seperti itu, kita bisa memblok atau mungkin mengablasi dari si saraf nyeri yang menyebabkan nyeri itu. Seperti itu. Bahayakah mengkonsumsi obat nyeri yang beredar di pasar tanpa resep dokter? Obatan ya yang biasa dijual bebas ya, pasti kita harus tahu dosis maksimalnya ya. Karena kalau kita melebihi dosisnya pun tidak baik ya. Dan kalau misalkan kita minum itu terus-menerus, yang harus diperhatikan adalah efek sampingnya ya. Karena yang harus diketahui setiap obat itu kalau tidak diminum dengan sesuai aturan pasti dia punya efek samping ya. Yang dikhawatirkan itu ya, karena beberapa jenis obat anti nyeri itu dia punya efek samping dia ke ginjal, kemudian dia juga bisa punya efek samping ke lambung ya. Mungkin atau pada pasien yang punya penyakit jantung sebelumnya itu disarankan tidak mengkonsumsi obat tersebut ya. Jadi tetap ada perhatian khusus, dan kalau memang ternyata dengan obat-obat yang umum dijual itu nyeri tidak membaik, disarankan langsung periksa ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut.
pendekatan dalam terapi nyeri itu kita ada multidisiplin sama multimodal ya. Jadi kita menggunakan beberapa macam obat, kita combine dengan dia punya fungsi memblok nyeri dari berbagai tahap yang berbeda ya, dengan harapan dosis yang digunakan dari masing-masing itu bisa lebih kecil dan lebih aman seperti itu. Dari WHO sendiri ya, jadi dari yang tadi dikatakan mengenai yang step ladder mengenai manajemen nyeri, juga ada istilah mereka menyebutkan by clock, by mode, sama by ladder. By clock itu bagaimana? Jadi by clock itu ya obat itu diminum sesuai aturannya ya, dan juga jamnya kalau bisa diusahakan di jam yang sama. Misalkan obat ini diminum 3 kali sehari ya. Misalkan sehari 24 jam, jadi kan seharusnya diminum tuh per 8 jam. 8 ya. Jam. Jadi untuk mencapai efektivitasnya itu maksimal, diharapkan ya minumnya di jam-jam yang sama seperti itu. Dan kalau memang nyerinya itu sudah tertangani ya, nanti itu baru mungkin dievaluasi dosisnya yang kita kurangin atau baru diberhentikan ya. Tapi itu pun kalau obat-obatan yang dari mana? Dari dokter sebelumnya ya baiknya dikonsultasikan lebih dahulu ke dokter tersebut. Oke, kembali dokter terkait dengan tadi itu juga untuk Anda pemirsa ada informasi tadi ya bahwa di Sarjito ada klinik nyeri terpadu. Benar. Ini bisa untuk umum. Ya, bisa untuk umum. Tidak perlu appointment, tidak perlu janji. Bisa langsung ke Sarjito, tapi memang harus mendaftarkan di sana. Saat ini yang sedang kita kembangkan ya, tentu tentang intervensi nyeri ya. Intervensi nyeri saat ini di Sarjito sendiri kami sudah dukung dengan ada ruangan khusus ya, memang sudah diciptakan untuk intervensi nyeri ya. Jadi setiap hari bisa ada tindakan nyeri yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi pasien ya. Kemudian juga di poliklinik nyeri pun untuk tindakan-tindakan intervensi nyeri yang mungkin yang simpel bisa juga kita lakukan. Dan pasien itu, ini dokter kapan sih sebenarnya kita harus ke dokter atau memeriksakan diri? Yang pertama kalau dirasa pasien itu nyeri berat ya. Ketika dia nyeri berat dari skala 0 sampai 10 mungkin dia skalanya di atas 7. Itu pasien bisa langsung datang ke IGD secara langsung ya. Atau mungkin ternyata tadi dengan gejala nyeri yang berulang ya, tapi masih bisa untuk aktivitas, yaitu bisa nanti berkunjungnya ke poliklinik ya. Terima kasih Dokter Danti sudah memberikan banyak ilmu, banyak pencerahan sore hari ini terkait tata laksana nyeri. Semoga yang disampaikan Dokter Danti bermanfaat untuk kita semuanya. Dokter Danti senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya, sukses ya. Yang pasti panjang umur. Amin. Doa yang sama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.